Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Sutri Meka Putra. Saya adalah mahasiswa PPG guru tertutup tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas 11 Maret dengan bidang studi informatika dengan nomor induk mahasiswa E95250814 Berikut identitas saya. Saat ini saya mengajar di SMK Islam Surua yang beralamat di Jalan Suraya nomor 23, Kelurahan Surua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Jumat 14 November 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran informatika kelas 10 dengan materi sistem komputer di SMK Islam Surua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya? Sehat? Ada yang lagi demam? Sakit? Nggak ada? Sehat semua ya? Ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuh kelasnya coba dipimpin doa. Siapa? Regar. Coba Regar dipimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak minta satu orang untuk maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang bersedia? Indonesia tanah tumpah darahku, bisalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak selalu mengingatkan ya, mengingatkan apa peraturan di dalam lab. Ada yang masih ingat peraturan di dalam lab apa aja? Apa? Tidak boleh membawa air. Iya, tidak boleh membawa air. Air minum, makanan nggak boleh di dalam ruang lab. Kenapa? Kotor. Satu kotor karena lab itu identik dengan listrik ya. Nanti kebakar. Kebakar. Nah, itu aja. Berikutnya, Bapak mau absen. Adila Safira. Ada. Aira Romadona. Hadir. Alika Nisa. Hadir. Maulana Akbar. Maulana Akbar ada. Nasiun Amin. Sakit. Kemarin masuk. Nah, kemarin masuk baru hari ini. Baru hari ini. Sakit. Nur Fadilah. Nur Fadilah. Terakhir Tasya. Tasya ada. Oke, berarti dua orang yang tidak hadir. Sakit semua. Ya, mari kita doakan semoga yang sedang sakit diangkat penyakitnya. Oke, kita mulai pembelajaran. Kali ini kita masuk di bab ketiga ya. Bab 3 temanya tentang apa? Sistem komputer. Nah, sebelum masuk ke materi bab 3, Bapak akan mengulas kembali. Ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas tentang materi apa? Teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan TIK ya. Itu ada di bab kedua. Nah,
Di bab kedua mari kita belajar apa? Apa sih contoh-contoh program-program komunikasi? Ada yang kalian tahu? Masih ingat? WhatsApp, apalagi Facebook, Instagram, Line, Telegram ya. Ada program-program komunikasi, ada program-program perkantoran. Ada yang masih ingat program-program perkantoran? Apa? Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Benar, Bos. Nah, apa sih Pak kaitannya dengan pertemuan kali ini? Ada ya. Yang tadi kita sebutkan itu adalah bagian-bagian dari software. Software itu apa? Perangkat lunak. Ya, perangkat lunak. Nah, itu bagian dari sistem komputer. Oke, berikutnya. Nah, sebelum kita masuk materi, Bapak jelaskan dulu nih tujuan dan capaian pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran gini? Pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja komputer dan masing-masing komponen-komponennya dan pembelajaran. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu adalah tujuan pembelajaran per harinya. Jadi setiap hari itu tujuan pembelajaran pasti berbeda-beda. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu diharapkan memahami komponen-komponen perangkat keras, apa aja? Perangkat keras, monitor, proyektor, speaker, ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada brandware. Ada yang masih ingat brandware itu apa? Pengguna atau biasa disebut dengan user. Ya. Tujuan kita, kamu ini setelah Bapak jelaskan, kamu membuat kelompok ya. Kamu sudah bisa mengidentifikasi apa itu komponen-komponen dalam komputer. Nanti dijelaskan, didiskusikan di depan kelas. Kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan komponen-komponen komputer. Oke, berikutnya asesmen awal. Ini sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak mau asesmen awal. Gunanya apa? Biar mengetahui sejauh mana sih kamu mengetahui dengan sistem komputer. Pasti kan kamu di SD pernah dengar ya, pernah belajar. Jadi Bapak mau ujian dulu sebelum kita masuk materi. Jadi nanti Bapak ada perbandingan sebelum kamu belajar sama setelah kamu belajar. Ada peningkatan atau enggak? Oke? Ini akan Bapak kirim linknya. Kita main game ya. Siap? Pertanyaan pertama. Bapak mulai. Silakan dijawab. Ada pertanyaan di situ? Sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung disebut dengan ya 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Kok ada masih brandware? Software masih ada ya? Dari hasilnya, jawaban yang benar adalah sistem komputer. Dari 16 orang yang menjawab 10, salah 3, 4, bingung mau ngapain ya. Oke. Next. Apa yang dimaksud dengan software? Ayo, software itu apa? Software perangkat gampang. Wih, benar semua. Oke, kita lihat hasilnya. Siapa juara pertamanya? Juara pertama adalah Salwa. Keduanya SPD Akbar. Ketiganya Rizky Siregar. Kita kembali ke materi. Berikutnya pemahaman bermakna. Gini. Mungkin kalian sering menggunakan laptop ya. Menggunakan laptop, komputer untuk mengerjakan tugas. Pernah nggak ketika kamu ngerjain tugas di komputer, kamu berpikir gimana sih cara ini bekerja? Gimana? Pernah berpikir nggak? Kamu ngetik tahu-tahu keluar? Pernah? Ah Pak, boro-boro mikir, saya mikirin tugas juga pusing. Ada begitu? Ada seperti itu? Ya. Nah, untuk mengetahui itu semua, kamu harus mengetahui ini 3 serangkai. Ada software, hardware, brandware. Ini 3 serangkainya. Harus terikat. Ada 3-3-nya. Berikutnya. Nah, pentingnya belajar sistem komputer. Kita hidup di era digital ya. Kita udah di zaman digital ya. Apa-apa semua serba digital. Mau belanja juga menggunakan digital, mau ke kantor ya.
Nah, belajar sistem komputer ini memerlukan dasar ya, baru pemahaman dasar untuk mengetahui bagaimana teknologi ini dapat bekerja. Ya. Hal ini membantu kita untuk menggunakan menjadi pengguna yang lebih efektif dan terampil dalam gitu. Belajar sistem komputer itu merupakan baru dasarnya aja, biar nanti kamu di dunia kerja bisa mengetahui jadi gini, kamu di dunia kerja pasti dihadapkan dengan komputer. Nanti kalau komputer rusak, kamu harus seperti apa? Kamu ngeprint harus gimana? Harus tahu gitu ya. Itu baru dasarnya aja. Baru dasarnya. Berikutnya, nah, sistem komputer dibagi menjadi 3 apa aja tadi? Ada hardware, software, dengan firmware. Hardware itu perangkat keras. Contohnya apa aja tadi? Mouse, keyboard, monitor, RAM, prosesor, apa lagi? Hard disk juga termasuk monitor ya. Habis itu ada software itu perangkat lunak pendampingnya. Kalau sini Bapak jelaskan perangkat aplikasi yang menjalankan perangkat keras gini. Hardware yang kamu gunakan itu membutuhkan software untuk bekerja. Contohnya gini, misalnya kamu ngetik, kamu beli printer baru, ya beli printer baru, kamu taruh di samping kamu colokin, itu nggak bisa langsung digunakan. Caranya apa dulu? Diinstal dulu. Kamu ada di CD drivernya, kamu install dulu. Ini tuh softwarenya. Jadi hardware biar bisa bekerja harus install dulu. Jadi gini, kalau kamu nanti PKL, kamu disuruh sama bos kamu ya untuk ngeprint, kamu ngeprint kok nggak keluar printernya. Kamu periksa ini, printernya sudah terinstall nggak di komputer kamu. Harus tahu. Kalau memang udah terinstall, kamu pilih mana tipe mana yang sudah kami install. Kamu klik. Beda dengan mouse, keyboard itu nggak perlu diinstal. Colok, dia punya sistem namanya PNP, plug and play. Plug masukkan langsung digunakan. Sama dengan flash disk, atau flash disk. Flash disk kamu colokkan dan tidak perlu diinstal, langsung bisa dipakai. Berikutnya adalah brand itu pengguna. Inilah yang paling penting. Dari ketiga ini yang paling penting. Sehebat apapun hardware, sehebat apapun software, kalau tidak ada pengguna yang bisa, percuma ya. Komputer sehebat apapun, kalau yang penggunanya, maaf ya, di bawah, nggak akan ada apa-apanya itu komputer. Nanti Bapak jelasin lagi. Berikutnya, pengertian hardware. Nah, ini Bapak jelaskan singkat aja nanti, karena ini akan menjadi proyek kalian, tugas kalian. Kalian yang harus menjelaskan nanti di depan kelas ya, depan sini. Perangkat keras adalah perangkat ini ya, berbentuk fisik, bisa dipegang. Hardware itu dibagi menjadi 4, ada tugasnya input, proses, output, dan penyimpanan. Contoh gini, ada mouse, ada keyboard, itu masing-masing punya perannya masing-masing ya. Ada yang memang tugasnya input, ada yang tugasnya penyimpanan, proses ya. Nanti selebihnya kamu yang menjelaskan. Oke? Oke. Berikutnya, pengertian software. Ini software. Software adalah perangkat non fisik dari sistem komputer yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas secara spesifik. Tanpa software, hardware hanyalah benda mati. Ya. Tanpa itu dibagi menjadi 3. Ada OS atau biasa disebut dengan singkat dengan sistem operasi, ada program aplikasi, ada bahasa. Kan Bapak tanya, OS, operasi sistem. Kamu punya HP? Punya. HP kamu apa? Tipenya, mereknya? Samsung. Ada yang Apple? iPhone ada? Kalau Bapak tanya OS-nya apa, jawabnya? Android. Itu OS, aplikasi operasi sistem di dalamnya. Kalau di komputer ada tuh OS-nya apa aja? Windows. Terusnya? Linux. Apa lagi? Kalau Apple berarti MacBook atau Mac OS ya. Mac OS. Itu operasi sistem. Operasi sistem itu adalah nyawanya. Hardware itu raganya, badan Bapak hardware itu raganya. OS itu nyawanya. Tanpa OS, komputer ke HP kamu itu mati. Nah, ada OS, ada program aplikasi. Program aplikasi itu pelengkap.
Jadi gini, hardware itu raga Bapak, hardware software itu operasi sistem itu nyawa, program aplikasi itu pelengkap. Tidak ada dia pun Bapak bisa hidup. Tidak ada dia pun di komputer ini, dia akan hidup. Operasi sistem, program aplikasi yang kamu tahu apa aja? Di HP kamu dulu dah. Apa aja contoh-contoh program aplikasi? WhatsApp. Apalagi? Play Store. Apalagi? Instagram. Ya. Gemini. Siapa suka pakai Gemini? Chat GPT, ya. Ya biasa Chat GPT buat apa? Buat jawab pertanyaan dari guru bikin soal susah-susah. Ya, guru bikin soal tuh mikirin bagaimana kamu bisa jawab. Kamu jawabnya dengan gitu. Oh, enggak aneh ya. Berikutnya ada namanya brandware. Brandware biasa disebut dengan user, pengguna. Ini dia brandware ini. Ini lebih penting. Contoh-contoh bidang pekerjaan ada administrator, programmer, ya. Tanpa komputer sehebat apapun, perangkat hardware, ya, kamu beli mahal apapun, kalau tanpa brandware yang memadai, cuma jadi gini. Nah, Bapak sedikit cerita. Seandainya kamu punya rezeki, kamu pengen beli komputer, ya. Beli komputer sesuai dengan apa kemampuan kamu, dengan tujuan kamu. Kalau memang tujuan kamu buat desain, kamu suka main game, ya, suka main gamers, ya dari komputer yang RAM-nya tinggi, RAM yang mahal lah, ya. Kalau kamu hanya sebagai perkantoran yang kerjanya cuma Microsoft Office, Word, dengerin lagu, main YouTube, di komputer yang murah aja, cukup itu. RAM-nya berapa? RAM 2, 4 cukup. Beda kalau kamu main game ya, RAM-nya butuh 4. RAM itu ada tingkat-tingkatnya. Nanti Bapak jelasin RAM itu apa ya. Itu gunanya pengguna. Berikutnya, wah ini asesmen proses pembelajaran. Sini Bapak siapkan. Bapak udah menentukan nama-nama kelompoknya. Ya, di sini kelompok 1 ada Alika. Ya, boleh lihat, boleh catat ya. Tugasnya apa sih Pak? Ini. Tugasnya adalah nanti kamu akan Bapak kasih LKPD, lembar keterampilan peserta didik ya. Kamu isi di situ dulu. Nanti tugasnya apa? Nih, kelompok 1 mengidentifikasi, mencari tahu dulu kamu ya. Boleh lewat LKS, boleh lewat Google, ya. Situ Bapak udah komputer udah Bapak kasih akses internet. Kelompok 1 perangkat output, input ya. Kelompok 2 perangkat keluaran. Kelompok 3 mengidentifikasi hardware perangkat proses. Kelompok 4 mengidentifikasi hardware perangkat penyebaran. Nah, hasil diskusi kamu nanti Bapak kasih LKPD ya. Pertama kamu tulis dulu di sini terangannya. Apa sih itu hardware? Ya, kamu tugasnya apa kamu tulis. Contoh perangkatnya apa? Setelah kamu tulis baru kamu aplikasikan di dalam Canva ya. Canva itu kamu jadi gini, kamu nggak usah perlu pindah-pindah tempat ya. Karena Canva itu bisa sharing. Kamu kirim sharing ke teman kamu, tugasnya apa, kamu nyatetnya apa, tentang apa. Oke, paham? Paham. Oke. Nanti hasil diskusi kamu presentasikan di depan. Oke, siap? Kelompok 1, tua kelompoknya siapa? Kinan, Pak. Kinan, mana Kinan? Alika. Alika, kelompok 2, Salwa. Ya, kamu boleh duduk bareng-bareng juga boleh. Ya, satu komputer bareng-bareng, bebas saja ya. Bebas saja. Kelompok ketiga, wah ini Akbar, SPDI, MMPD. Main YouTube, main WAW. Berikutnya, Emrisi Siregar. Oke, silakan dikerjakan. Boleh gabung, nggak apa-apa. Berbaur aja, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Silakan kerjakan. Gunakan Canva ya. Geser-geser bangkunya juga nggak apa-apa. Kita cetak di grup kelas ya. Ya, chatan boleh chat di grup kelas. Kamu tugasnya apa? Ya, waktunya nggak lama-lama ya. Waktunya itu hanya
20 menit ya. 20 menit. Setelah 20 menit nanti kamu harus presentasikan di depan. Kamu buka dulu kanvanya semua. Buka kanvanya. Ya. Nggak bisa kanvanya? Kanvanya lokot. Ini dia. Kanvanya buka. Bapak harapkan kamu kerjakan dengan baik. Contohnya hardware output itu apa? Kamu cari tahu. Ya, ada output itu apa? Kamu nanti presentasikan depan. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk ya. Waduh, siap, siap, Pak. Siap, siap, siap. Dan siapkan jawaban-jawaban yang walaupun soalnya sederhana, Bapak minta ini hasilnya maksimal. Ya, silahkan kerjakan. Ya. Ya, nanti ini diisi juga, ini kan nama perangkat, contohnya monitor, contohnya printer. Nah, monitor ini fungsinya apa? Kamu tulis ya, menyampaikan apa. Nah, printer nih, printer tugasnya apa, fungsinya apa? Kamu tulis, sama sampai sini ya, vektor apa. Setelah kamu identifikasi seperti ini, nanti kamu aplikasikan menggunakan Canva, ya, diedit menggunakan Canva. Oke. Ini sudah Bapak download semuanya satu-satu. Sudah ada yang diedit. Oke. Kita mulai presentasi ke depan. Dimulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama siapa aja tadi? Boleh maju ke depan. Silakan. Oke, Pak. Ya, jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Tapi di sini perkenalkan, nama saya Revan Rizky Stefania, dan di sini saya bersama 3 teman saya yang bernama Saya Danisa. Saya Kinanti. Saya Alika. Ya, jadi di sini kita mau presentasi tentang hardware perangkat masuk. Oke, jadi di sini hardware masuk atau input device adalah semua perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Data atau perintah ini kemudian akan diproses oleh unit pemrosesan pusat atau disebut CPU. Terus ya, gitu, langsung. Oke, di sini ada mikrofon untuk merekam suara atau input audio dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat disimpan atau diproses oleh komputer. Misalnya untuk komunikasi suara, pengenalan suara, atau perekaman musik. Lalu selanjutnya ada scanner untuk memindai gambar atau dokumen fisik dan mengubahnya menjadi data gambar digital yang dapat dilihat, diedit, atau disimpan di komputer. Oke, ini presentasi dari kelompok 1 yang tentang hardware perangkat masuk. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Terus kalau itu kan ada webcam. Iya, baik. Kok masuknya ke input ya? Ada apa? Webcam. Oke. Baik, bisa saya jawab. Webcam ini kan seperti sejenis kamera ya yang mengambil gambar atau video untuk dimasukkan ke dalam penyimpanan komputer. Jadi itu bisa dibilang input karena perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Jadi webcam makanya termasuk ke dalam input. Baik, terima kasih. Kira ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Saya dari kelompok 1, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh aplaus buat kelompok pertama. Benar ya. Nah, tadi ada pertanyaan juga ya. Tentang tadi apa? Aku tanya apa? Webcam ya.
Bagus tadi jawabannya benar. Plan itu termasuk input ya, karena menangkap gerakan ya. Input gerakan. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Tentang headset, earphone. Ya benar, dia termasuk perangkat output ya. Keluaran karena mengeluarkan suara. Oke, ya terakhir sebelum refleksi. Ada kuis, mau maju satu orang. Gamenya tentang apa ini? Teka-teki. Kita tadi ada asesmen awal, ada asesmen ya asesmen. Kira-kira ada yang bisa jawab maju satu orang. Oke, benar. Nomor 4, sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple. Apa sebutannya? iOS. Oke. 5, perangkat lunak atau perangkat pada pemrograman pada komputer. Sebutnya apa? Lengkap nggak boleh, Pak? Ya boleh, terserah kamu dah. Kamu mau jawab yang mana? Ayo. Oh, ini mana? Ya, jangan disentuh ya. Rin. Printer, oke. Istilah untuk pengguna atau perangkat operator komputer. Ya. Brain. Tinggal satu atau lagi. Memori yang menyimpan data sementara. Tadi apa? RAM. Keram ya. Keram kaki. Ya, RAM. Oke. Udah hapus semua? Boleh. Oke, terakhir sebelum ke Bapak mengakhiri pembelajaran, masih di komputer Bapak minta refleksi ya. Refleksi apa maksudnya? Ini. Bapak akan ngirim linknya. Refleksi pembelajaran hari ini ya. Kira-kira apa masukannya ya? Apa yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini? Apa pelajaran penting dari pelajaran ya? Bapak kirim linknya, nanti kerjakan, nanti akan tampil di sini. Ya. Sekarang Bapak kirim. Isi. Bapak minta refleksi. Di sini ada pertanyaan. Coba kamu refleksikan pembelajaran hari ini. Apa yang paling berkesan? Tulis ya. Sebelum di-input, tulis nama dulu. Nama kamu siapa? Ya, silakan. Apa yang kalian pelajari di bab ini? Di-input ya. Di-input dulu. Aja. Oke. Ya. Terima kasih ya. Dikit Bapak mau menyimpulkan sebelum Bapak mengakhiri pertemuan hari ini. Ini, tadi kita belajar tentang sistem komputer ya. Sistem komputer ada 3, ada apa aja? Hardware, software, firmware. Ini, Bapak pesan gini. Di Indonesia, kamu tahu kemarin Indonesia sudah dibobol datanya? Ya, tahu ya? Indonesia ini. Indonesia itu tidak kekurangan uang buat beli hardware yang mahal. Ya, benar. Indonesia duitnya cukup. Indonesia juga tidak kekurangan duit buat beli software yang canggih. Biar menghadang virus bisa ya. Tapi Indonesia kekurangan apa? Brandware penggunanya. Penggunanya masih bodoh dengan teknologi. Gini, pesan Bapak. Kamu kan sekarang sekolah jurusan perkantoran, nanti ingin kerja di kantor-kantor besar ya. Bapak doakan. Pesan Bapak gini, ketika kamu bekerja di kantor besar, kamu jangan dengan teknologi jangan masa bodoh. Kamu harus update dengan teknologi. Jangan sampai kamu kerja di kantor besar, gara-gara kamu salah ngeklik. Ada orang kirim email, kamu salah ngeklik. Gara-gara kamu salah ngeklik, perusahaan kamu bangkrut. Benar nggak? Gara-gara kamu gaptek dengan teknologi, pesan itu Bapak. Canggih apapun hardware, sebagus apapun software, kalau brandware-nya tidak mendukung, ya cuma. Ya, oke, paham itu saja. Untuk akhir Bapak menyampaikan materi minggu depan tentang tadi kita tetap sistem komputer. Kita perangkat minggu depan kita akan belajar tentang cara kerja komputer. Kayak tadi ada pertanyaan tentang apa printer dengan komputer, cara kerjanya. Nanti minggu depan Bapak ajarkan cara kerja komputer. Cukup sekian. Ya.
pertemuan hari ini. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak lupa nanti ada asesmen ya, asesmen akhir pembelajaran Bapak kirim melalui Google Form. Bapak kirim di WA, kamu kerjakan di buat PR aja nggak apa-apa. Nanti dikerjakan. Oke, paham? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.